Halo guys, welcome back to Casrala Channel. Balik lagi guys sama aku, Cherry. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya, dimanapun kalian berada. Nah hari ini guys, kita akan ngebahas tentang salah satu P2P lending yang ada di Indonesia. Nah P2P lending ini unik karena merupakan satu-satunya P2P lending yang beragunan emas yang ada di Indonesia. Kalian penasaran guys, apa nama P2P lendingnya? Simak terus ya video ini. Sebelum kita masuk ke dalam nama P2P lendingnya, aku akan jelasin sedikit tentang konsep P2P lending dulu ya. Jadi P2P lending itu adalah suatu platform yang mempertemukan antara lender sebagai pemilik modal dengan borrower sebagai orang yang meminjam atau membutuhkan modal. Platformnya ini berada di tengah-tengah antara borrower dan lendernya. Oke, setelah kalian mengerti tentang konsep P2P lending tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam nama P2P lendingnya ya guys. Jadi nama P2P lendingnya ini adalah Danain. Nah, Danain ini merupakan salah satu platform P2P lending yang beragunan emas yang pertama ada di Indonesia guys. Nah, kalian gak usah ragu-ragu guys buat investasi di Danain, karena Danain ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK dari tahun 2018 loh. Dan selain sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Danain ini juga sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 guys. Untuk bunga yang bisa kita dapatkan di Danain adalah sebesar 8% sampai dengan 120% per tahunnya guys. Anyway, untuk bunga, seperti yang sudah aku bilang tadi, memang antara 8% sampai 120% per tahun guys. Namun, kalau misalnya kita lihat rata-ratanya, di Danain ini sekitar 10% sampai 15% per tahun ya guys. Kalau pengalamanku sendiri, yang aku terima adalah 10,9%, jadi udah hampir 11% sih yang aku terima per tahunnya guys. Nah, supaya kalian lebih yakin nih guys untuk investasi di P2P lending Danain ini, aku akan coba jelasin untuk skema bisnisnya ya. Jadi, pertama-tama, borrower itu datang ke mitra pergadaiannya Danain, yaitu Gadaimas. Nah, Gadaimas sendiri ini merupakan pergadaian swasta yang ada di Indonesia, dan outletnya tuh udah banyak banget guys, udah lebih dari 100 outlet dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nanti kalau kalian tertarik untuk baca tentang Gadaimas ini, aku akan taruh linknya di kolom deskripsi ya, kalian langsung baca aja di situ. Borrower itu untuk minjem uang wajib untuk memberikan agunan emas yang mereka punya. Ya tentulah nggak mungkin pergadaian mau ngasih gitu aja uang tanpa ada agunan emas sama sekali dari mereka. Nah setelah sudah mereka kasih, kemudian sama Gadaimasnya dinilai, ditaksir berapa nilai harga emasnya, dan Gadaimas ini akan memberikan uang cash kepada mereka, tapi nilainya itu sekitar 60-80% dari agunan emas yang mereka berikan. Jadi bukan 100% ya, jadi hanya 60-80% aja. Setelah itu guys, Gadaimas akan memasukkan pinjaman tersebut ke dalam platform, yaitu platform Danain ini. Nah, di sini jadi lender yang mempunyai uang dingin atau uang untuk investasi, jadi mereka tuh bisa memilih mau memasukkan pinjaman yang mana nih yang tersedia di aplikasi Danain ini. Setelah lender sudah memilih untuk mendanai salah satu pinjaman, kemudian Danain akan memberikan uang tersebut ke mitranya yaitu Gadaimas tadi. Masa tenor yaitu 1-120 hari, si peminjam atau borrower tadi akan mengembalikan pokok plus bunganya kepada mitra yaitu Gadaimas tadi guys. Nah setelah itu Gadaimas akan memberikan pokok plus bunga lender melalui platform Danain ini. Dan terakhir, lender akan menerima pokok plus bunganya. Mungkin dari kalian ada nih yang bertanya-tanya, gimana kalau dalam 1-120 hari, si borrower ini tidak mengembalikan uang pinjamannya ke Gadaimas? Apa yang akan terjadi? Apakah itu uangnya akan hilang atau gimana? Mungkin kalian ada yang bertanya kayak gitu ya. Nah jadi guys, kalian tuh nggak perlu khawatir, karena sesuai yang udah aku jelasin tadi, si borrower ini kan tadi untuk minjem uangnya, yang pasti bawa suatu agunan emas yang dititipin di Gadaimas tadi ya guys. Maka agunan emas yang ada di Gadaimas tadi menjadi miliknya Gadaimas dan bisa dijual sewaktu si borrowernya ini tidak bisa mengembalikan pinjaman pokok plus bunganya guys. Jadi lender nggak usah khawatir sama sekali tentang kehilangan atau tentang gagal bayar, karena di platform ini benar-benar aman karena ada agunan emasnya tadi guys. Anyway, aku udah jadi lender di Danain dari tahun 2020 guys. Menurutku guys, untuk Danain ini mempunyai beberapa kelebihan sih dibanding aplikasi lainnya. Yaitu yang paling pertama adalah aku happy banget soalnya mereka tuh ada agunan emas. Jadi aku nggak merasa
takut kalau sampai gagal bayar terjadi sama pinjaman yang aku kasih itu, aku udah pasti tenang karena yang pasti ada agunan emasnya, tinggal mereka jual aja. Gak semua P2P lending ya ada agunan. Biasanya kalau P2P lending itu kan cuma ada asuransi. Dan asuransinya itu juga biasanya nggak cover full, biasanya antara 80 sampai ya 90% paling ya covernya. Dan itu pun kalau misalnya mereka di cover asuransi, mereka biasanya tuh ada waktu tunggunya, dan waktu tunggunya tuh lama guys, soalnya aku juga udah ada beberapa pengalaman ya di P2P lending lainnya, dan waktu tunggunya tuh lama untuk cairin asuransinya. Jadi kalau di P2P lending Danain ini, kan mereka udah ada agunan emasnya di awal. Jadi sebelum mereka memberikan pinjaman ke borrowernya, mereka tuh udah ada agunan emasnya dulu. Jadi kalau misalnya sampai borrowernya gagal bayar, nah si emasnya ini langsung aja dijual sama mereka. Jadi pokok plus bunganya tuh tetap bisa dikasih ke lendernya, dan gak usah nunggu lama-lama ya. Pokoknya dalam waktu 4 bulan itu udah pasti uangnya balik lagi ke kita. Nah, hebatnya Danain ini guys, selama masa pandemi COVID ini juga TKB 90 mereka tuh tetap 100%. TKB ini menentukan tingkat keberhasilan untuk pengembalian dari pinjamannya ya guys. Yang gak heran sih 100%, karena seperti yang tadi udah aku jelasin, mereka kan udah punya agunan emas di awal. Jadi kalau misalnya memang ada gagal bayar, langsung aja tinggal dijual. Jadi makanya 100%. Nah, kemudian guys, untuk minimal pendanaannya di Danain ini menurutku tergolong rendah ya. Karena mulai dari 100.000 sampai puluhan juta juga ada guys di pendanaannya. Jadi kita tinggal pilih aja nih, disesuaikan aja sama berapa nominal yang mau kita investasi di Danain ini. Nah, kemudian guys, untuk jangka waktu tenornya yang ada di Danain adalah 1 sampai 120 hari. Jadi maksimal 4 bulan ya untuk satu pinjamannya. Kalau menurutku sih ini cukup oke, karena kalau kita lihat dari P2P lending lainnya biasanya ada yang sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Jadi kalau 4 bulan tergolong lumayan cepat ya kalau menurutku untuk suatu P2P lending. Nah, itu kan tadi aku udah bahas guys tentang kelebihan-kelebihannya di P2P lending Danain ini. Sekarang kita bahas dikit nih untuk kekurangan. Bukan kekurangan sih kalau menurutku, jadi mungkin mereka bisa tingkatin lagi ya untuk yang aku bahas ini. Jadi pertama, untuk bunganya, tadi kan bunganya udah aku sebutin. Jadi antara 8 sampai 120%, tapi rata-rata sih biasanya 10 sampai 15% ya. Nah, kalau misalnya minimalnya kan 8% guys. Nah, kalau misalnya kita bandingin nih sama P2P lending lain, mungkin P2P lending lain tuh ngasih bunganya tuh lebih tinggi, sekitar 12% sampai 20%. Nah, kalau menurutku ya kalau bisa Danain tuh lebih tinggiin lagi minimalnya. Jadi nggak sampai 8%, misalnya minimal 10% atau 12%. Itu pasti bakal lebih banyak lagi orang yang mau investasi di Danain ini. Nah, selain itu guys, kalau misalnya kita mau menarik uang dari aplikasi Danain ini, kita dikenakan biaya Rp10.000. Nah, kalau misalnya bisa sih ini dihilangkan juga, supaya ya kita juga makin nyaman ya kalau misalnya mau top up atau mau narik uang dari aplikasi Danain. Tapi kalau aku sih jujur, aku ya nggak begitu masalah sih sama 10.000 ini, karena aku kan juga melakukan pendanaan di Danain sebenarnya untuk jangka waktu panjang di atas 1 tahun. Jadi ya sebenarnya aku juga bakal jarang sih untuk narik saldo yang udah aku taruh di Danain. Biasanya sih aku top up aja, setelah itu aku diemin aja biar bergulung-gulung terus aja itu sama bunga-bunganya. Dan untuk pendanaan di Danain kan seperti yang udah aku jelasin tadi, waktunya itu kan antara 1 sampai 120 hari. Misalnya di Danain lebih cepat lagi pendanaannya, misalnya ada yang 1 bulan atau 2 bulan, pasti akan membuat lebih banyak borrower baru yang tertarik untuk investasi di P2P lending Danain ini. Oke, sekarang aku mau tunjukin kalian sedikit tentang pendanaan yang udah aku lakukan di Danain ini. Jadi kalian juga bisa lihat memang aku bener-bener ya ngelakuin pendanaan di sini. Jadi aku nggak cuman nge-review di video YouTubeku, tapi aku sendiri nggak danain. Oke, jadi begini guys tampilan home-nya Danain, dan kelihatan di sini aku udah dapat bunga sekitar 11% ya guys. Dan kurang lebih total bunganya sekitar 1,9 juta. Dan kalau kita lihat portofolio emasnya, di sini kelihatan juga pendanaan yang aktif sama pendanaan yang lunas. Kalau lunas ini berarti udah lebih dari 120 hari dan udah kembali ke akunku ya guys. Nah, ini contohnya guys. Sesuai yang udah aku jelasin tadi guys, untuk masa tenornya kan antara 1 sampai 120 hari. Makanya di sini beda-beda untuk pengembaliannya. Ada yang 100 hari, ada yang 112, ada yang 120 hari, ada yang 1 hari juga. Pokoknya maksimal itu adalah 120 hari guys untuk pengembaliannya. Dan yang sebelah kiri ini untuk bagiannya yang pendanaan aktif. Nah, ini listnya guys yang masih aktif di akunku.
Kalau setelah dengerin penjelasan dari aku, kalian tertarik nih untuk daftar di aplikasi Danain, nah ini aku akan kasih tunjuk ke kalian caranya gimana. Jadi kalian masuk dulu ke Play Store guys, terus kalian ketik aja Danain. Nah ini karena aku udah download, jadi aku tinggal open aja. Kalau kalian belum download, tinggal download ya di sini. Setelah itu udah open, tinggal pilih yang di bagian pendana. Karena kan kita mau lakukan pendanaan ya di aplikasi Danain ini, jadi tinggal dipilih. Terus tinggal klik yang buat akun baru guys. Kemudian akan keluar seperti ini guys. Jadi kalian tinggal isi aja alamat email aktif kalian, terus nomor HP, dipilih aja. Setelah itu pekerjaannya juga, dan diisi nomor NPWP-nya guys. Kalau kalian belum punya NPWP, kalian langsung pinjam NPWP orang tua kalian ya, karena ini memang wajib untuk diisi guys bagian NPWP ini. Setelah itu tinggal isi kode referral. Nah ini kode referralnya jangan lupa dimasukkan kode referral aku guys, yaitu 121657. Setelah itu kita tinggal pilih penghasilan bulanan dan sumber penghasilan. Terakhir tinggal pilih tujuan pendanaan kita. Setelah itu kita tinggal klik yang paling bawah yang lanjutkan dan tinggal upload KTP. Jangan lupa guys, KTP ini harus jelas, terus jangan ada yang terpotong juga KTP-nya dan harus masih berlaku ya. Kalian tinggal klik yang paling bawah yang ada tulisan lanjut, kemudian tinggal kalian pilih guys, kalian dari files atau mau langsung foto aja. Nah kalau ini kan aku hanya untuk contoh ya, jadi aku hanya foto tembok ya. Setelah itu akan keluar seperti ini guys. Nah ini tinggal diisi aja sih data-data diri kalian sesuai KTP. Kalau sudah kalian isi semua, kalian cek sekali lagi, dan kalau sudah betul semua tinggal klik yang paling bawah yang lanjutkan ya. Setelah kalian udah daftar itu, kalian langsung aja top up guys. Untuk cara top upnya kalian bisa lihat di sini. Jadi untuk store dananya ini ada 3 opsi ya guys, yaitu dari BCA, BNI, dan ada juga dari ATM bersama, Prima, dan Alto. Kalau aku pribadi, aku sih merasa lebih nyaman dari MBCA guys. Basically gampang banget sih guys untuk setor dananya. Tinggal copy nomor virtual account, terus setelah itu aku langsung masuk ke BCA, ke MBCA ya kalau yang aku punya. Terus setelah itu aku tinggal masuk ke bagian virtual account dan aku tinggal paste aja yang tadi udah aku copy nomornya. Dan ya udah tinggal top up aja nominalnya berapa yang mau aku investasikan di aplikasi. Di sini kan aku kasih lihat secara cepat aja ya guys di video ini. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail lagi caranya untuk yang BNI dan untuk yang ATM, kalian langsung aja buka aplikasi Danain kalian dan ke bagian home. Setelah itu kalian klik yang bagian setor dana. Di situ ada caranya semuanya. Nah, setelah kalian udah top up, kalian tinggal mencari pendanaannya aja. Caranya ini aku akan tunjukin juga ya. Kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Danain kalian dan klik bagian pendanaan yang di paling bawah yang warna hijau itu ya guys. Setelah itu yang paling atas ada tulisan cek di sini, kalian klik aja dan di sini kalian tinggal cari aja nominalnya. Ini berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya guys, makin ke bawah itu makin besar. Bisa juga kalian urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya tinggal klik yang di sebelah kanan atas yang ada tulisan urutkan. Setelah itu kalian tinggal pilih yang pendanaan tertinggi. Nah kalau dipilih yang seperti ini, kalian lihat keluarnya dari yang paling besar dulu pendanaannya. Jadi makin ke bawah makin kecil. Nah sekarang kita lihat gimana caranya untuk melakukan pendanaan ya guys. Yang pasti pertama-tama kalian harus top up dulu. Kalau kalian udah top up, terus kalian pilih salah satu pendanaan yang mau kalian danain. Di halaman ini kalian bisa lihat fotonya, udah gitu bendanya apa, berapa karat, berapa gram, untuk tujuan apa, dan gadai emas yang mana. Setelah itu guys, kalian tinggal klik yang danain sekarang, yang di bagian paling bawah, dan tinggal klik danain. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini guys. Artinya kita sudah berhasil melakukan pendanaan di aplikasi Danain ini. Anyway, kalau kalian mau lihat lagi untuk riwayat pendanaan yang tadi, kalian tinggal klik tombol yang warna hijau di bawah yang lihat riwayat pendanaan. Dan akan keluar seperti ini ya. Oke guys, gini dulu video tentang Danain. Semoga kalian yang masih cari-cari aplikasi P2P lending terbantu dengan video kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran, ada ide, langsung aja taruh di kolom komen.
Nanti aku akan coba balas ya guys. Thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Bye!